Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, kira-kira siapa ya teman kalian yang belum hadir hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah unsur-unsur intrinsik cerita. Kemudian anak-anak akan membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Yang kedua, kalian akan menghubungkan sikap tokoh dalam cerita sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menilai dan menganalisis kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak, apakah kalian tahu simbol sila ketiga Pancasila? Betul, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Silahkan kalian membaca teks cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Nanti link dari Google Classroom akan Bu Guru bagikan ke grup WA. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah membaca teks cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Nah, isinya apa ya cerita teks tersebut? Isinya tentang budaya tegur sapa. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap saling menolong. Nah, sebelum kita belajar tentang unsur intrinsik cerita, Guru akan menjelaskan tentang unsur intrinsik tersebut ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau ide gagasan yang ada dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga adalah alur. Alur adalah jalannya suatu cerita. Kemudian yang keempat, latar. Apa itu latar? Latar adalah keadaan, tempat, dan waktu yang ada dalam suatu cerita. Kemudian yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Untuk bahan ajar pembelajaran hari ini, Guru sudah unggah di Google Classroom. Silahkan kalian buka link berikut ini dan nanti Bu Guru akan bagikan di grup WA. Setelah kalian tadi mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita, sekarang kalian mengerjakan LKPD, yaitu membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nanti LKPD-nya dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam 3 ya. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar materi tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Tadi sudah disebutkan simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Simbol pohon beringin adalah bahwa pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kalian bisa melihat penjelasan simbol sila ketiga Pancasila pada link YouTube berikut ini. Anak-anak, setelah kalian mengetahui makna simbol sila ketiga Pancasila, kalian akan mengerjakan LKPD 2 ya, yaitu menghubungkan sikap tokoh cerita dalam teks Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila?
Link LKPD dari Google Classroom nanti akan Ibu bagikan ke link WA Group ya. Linknya sebagai berikut. Ibu juga akan membagikan link dari YouTube tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Setelah kalian melihatnya, silakan kalian menilai dan menganalisis contoh kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalian akan mengerjakan LKPD 3, yaitu menganalisis dan menilai tentang kegiatan sehari-hari yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nanti link dari Google Classroom akan Guru bagikan di grup WA ya. Baiklah anak-anak, pada kegiatan hari ini apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita tadi sudah belajar unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Yang kedua, makna simbol sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengenai kegiatan sehari-hari yang termasuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.